Pernahkah bapak-bapak merasa bangun tidur kok badan rasanya pegal-pegal semua, bukan segar malah lemas? Atau kadang mau ambil kunci motor, tiba-tiba lupa taruh di mana? Atau mungkin saat berjalan, lutut terasa ngilu, sendi-sendi seperti berkarat tidak sekuat dulu lagi. Rasanya baru kemarin kita kuat mengangkat barang berat, lari pagi atau bahkan main bola dengan cucu. Tapi sekarang energi cepat habis, pikiran gampang buyar, dan sendi-sendi mulai protes. Ini adalah kenyataan pahit yang seringkali kita alami saat memasuki usia 60 tahun ke atas. Kita merasa seperti kehilangan sebagian dari diri kita yang dulu lincah dan bersemangat. Frustrasi kan? Aktivitas sehari-hari jadi terbatas, tidak bisa lagi menikmati hobi atau berkumpul dengan keluarga sepuasnya karena badan tidak mendukung. Banyak yang mengira ini memang bagian tak terpisahkan dari penuaan. Ya sudahlah, namanya juga sudah tua. Begitu sering kita dengar. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa penurunan energi, memori yang mulai pudar, dan nyeri sendi yang mengganggu, itu bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja? Bagaimana jika ada rahasia sederhana yang bisa membantu bapak-bapak mendapatkan kembali vitalitas itu, merasakan lagi semangat muda, dan bahkan meningkatkan daya ingat, serta melenturkan sendi-sendi yang kaku? Rahasia ini tidak perlu obat mahal atau terapi rumit. Justru ada di sekitar kita, di dapur kita, di piring kita setiap hari. Dalam video ini, kita akan mengungkap 4 jenis sayuran luar biasa yang wajib ada di menu harian bapak-bapak untuk mengembalikan energi, menajamkan memori, dan menjaga sendi tetap sehat. Sayuran-sayuran ini adalah harta karun alami yang sering kita abaikan. Percayalah, apa yang akan kita bahas ini akan mengubah pandangan bapak-bapak tentang bagaimana merawat diri di usia senja. Tonton sampai habis ya, karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan bapak-bapak di akhir video ini. Mari kita mulai perjalanan kita, mengungkap rahasia sayuran pertama yang wajib ada di piring bapak-bapak, yaitu bayam. Ya, sayuran hijau yang sering kali kita anggap sepele ini, ternyata adalah salah satu pahlawan tersembunyi untuk bapak-bapak di usia 60 tahun ke atas. Bayam itu seperti sumber kekuatan yang alami, Pak. Bapak ingat Popeye si pelaut yang langsung kuat setelah makan bayam? Nah, ada benarnya juga itu, walaupun mungkin tidak seinstan kartunya ya. Bayam kaya akan zat besi. Tahukah Bapak? Salah satu penyebab utama bapak-bapak sering merasa lemas, gampang capek, dan kurang bersemangat itu karena tubuh kekurangan zat besi. Zat besi ini esensial sekali untuk memproduksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, termasuk otot dan otak. Bayangkan, kalau oksigen tidak tercukupi, tentu badan jadi lemas, pikiran jadi kurang fokus, dan rasanya mudah sekali mengantuk. Dengan rutin mengonsumsi bayam, asupan zat besi Bapak akan terpenuhi, sehingga energi Bapak akan kembali terisi, tidak gampang ngos-ngosan, dan Bapak bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih bertenaga, entah itu berkebun, bermain dengan cucu, atau bahkan hanya sekedar berjalan-jalan sore. Rasakan bedanya, Pak. Tidur malam terasa lebih nyenyak, dan saat bangun, tubuh terasa lebih segar, siap menghadapi hari. Selain zat besi, bayam juga mengandung folat, atau yang kita kenal sebagai vitamin B9. Folat ini bukan hanya penting untuk ibu hamil loh. Untuk bapak-bapak di atas 60 tahun, folat punya peran krusial dalam menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif. Kekurangan folat bisa berdampak pada penurunan memori dan kemampuan berpikir. Bayam membantu melindungi sel-sel otak kita dari kerusakan, menjaga sirkulasi darah ke otak tetap lancar, sehingga memori Bapak bisa tetap tajam, tidak mudah lupa hal-hal kecil, dan Bapak bisa tetap fokus saat berbicara atau melakukan sesuatu. Ini penting sekali, agar Bapak tetap bisa berpartisipasi aktif dalam percakapan, mengingat nama-nama orang, dan tidak mudah tersesat di pikiran sendiri. Kita pasti tidak inginkan kalau cucu bertanya sesuatu, kita malah lupa jawabannya. Tidak hanya itu. Bayam juga mengandung vitamin K yang sangat melimpah. Vitamin K ini adalah kunci untuk kesehatan tulang dan sendi bapak-bapak. Banyak orang hanya tahu kalsium untuk tulang. Padahal vitamin K juga sama pentingnya.
Vitamin K membantu tubuh dalam proses pembekuan darah yang sehat, tapi juga berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis yang seringkali menjadi masalah di usia senja. Dengan tulang yang kuat, sendi-sendi Bapak juga akan lebih terlindungi, mengurangi risiko nyeri dan peradangan. Jadi kalau Bapak sering merasa nyeri di lutut atau pinggang, bayam bisa menjadi salah satu solusi alami untuk meredakan keluhan tersebut. Bayam membantu sendi-sendi kita tetap lentur dan tidak mudah kaku. Bagaimana cara mudah mengonsumsi bayam? Bapak-bapak bisa memasaknya menjadi sayur bening bayam yang segar. Itu masakan rumahan favorit banyak keluarga Indonesia. Bisa juga ditumis dengan sedikit bawang putih dan cabai rawit jika suka pedas, atau bahkan ditambahkan ke dalam sup. Ingat, jangan masak bayam terlalu lama. Cukup sebentar saja agar nutrisinya tidak banyak hilang. Cukup sampai layu dan matang, lalu angkat. Semangkuk sayur bening bayam hangat setiap hari bisa jadi investasi kesehatan yang luar biasa untuk bapak-bapak. Nah, dari bayam, mari kita beralih ke sayuran kedua yang juga tak kalah hebatnya, yaitu brokoli. Banyak dari kita mungkin menganggap brokoli ini sayuran asing atau hanya untuk restoran. Padahal brokoli ini mudah didapat di pasar tradisional maupun supermarket di Indonesia. Dan khasiatnya luar biasa, Pak. Terutama untuk sendi dan otak bapak-bapak. Brokoli adalah gudangnya vitamin C. Mungkin bapak-bapak langsung teringat jeruk atau jambu biji saat mendengar vitamin C. Tapi brokoli juga sumber yang sangat baik, bahkan lebih banyak dari beberapa buah-buahan. Vitamin C ini bukan hanya untuk daya tahan tubuh agar tidak mudah flu, tapi juga sangat penting untuk produksi kolagen. Kolagen ini adalah protein utama yang menyusun tulang rawan di sendi-sendi kita, seperti di lutut, siku, atau pinggul. Bayangkan, Pak. Tulang rawan itu seperti bantalan yang melindungi ujung-ujung tulang agar tidak saling bergesekan. Kalau bantalan ini rusak atau menipis, tentu saja sendi jadi sakit, nilu, dan kaku. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari brokoli, produksi kolagen akan terjaga, sehingga sendi-sendi Bapak tetap lentur, nyeri berkurang, dan Bapak bisa bergerak lebih bebas tanpa rasa sakit yang mengganggu. Selain itu, brokoli mengandung senyawa unik yang disebut sulforafana. Ini adalah zat ajaib, Pak. Sulforafana memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah biang keladi dari banyak masalah kesehatan di usia tua, termasuk nyeri sendi dan bahkan masalah memori. Sulforafana membantu melawan peradangan ini di seluruh tubuh, termasuk di persendian Bapak, sehingga rasa sakit akibat radang sendi bisa mereda. Untuk otak, sulforafana juga berperan dalam melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif dan peradangan yang bisa berkontribusi pada penurunan kognitif. Jadi, brokoli tidak hanya merawat sendi, tapi juga ikut menjaga pikiran Bapak tetap jernih dan tajam. Brokoli juga kaya akan kolin, nutrisi yang sering diabaikan, tapi sangat vital untuk fungsi otak dan memori. Kolin adalah prekursor untuk neurotransmitter asetilkolin yang berperan penting dalam proses belajar dan mengingat. Dengan asupan kolin yang cukup, kemampuan memori Bapak bisa terjaga dengan baik, bahkan ditingkatkan. Bapak jadi lebih mudah mengingat nama, kejadian, atau informasi penting lainnya. Bagaimana cara terbaik mengolah brokoli? Bapak-bapak bisa mengukusnya sebentar. Cukup sampai warnanya hijau cerah dan masih renyah. Hindari merebusnya terlalu lama, karena bisa mengurangi kadar nutrisinya. Setelah dikukus, brokoli bisa ditumis dengan bawang putih, jamur, atau ditambahkan ke dalam sup ayam bening. Bisa juga dipanggang sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan taburan lada. Kombinasikan brokoli dengan protein, seperti ayam atau ikan, atau lemak sehat seperti alpukat, agar penyerapan nutrisinya lebih maksimal. Brokoli adalah investasi kesehatan yang sangat bernilai untuk bapak-bapak. Kita sudah membahas bayam dan brokoli. Kedua sayuran ini memberikan manfaat luar biasa untuk energi, memori, dan sendi. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita ke sayuran ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk bapak-bapak.
Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke sayuran ketiga yang juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan bapak-bapak di usia senja, yaitu wortel. Bapak-bapak mungkin sudah tahu wortel bagus untuk mata, kan? Tapi manfaatnya tidak hanya itu, Pak. Wortel adalah pahlawan tersembunyi yang bisa sangat membantu meningkatkan energi, memori, dan bahkan mengurangi peradangan pada sendi. Kunci kehebatan wortel terletak pada kandungan beta-karotennya yang tinggi. Beta-karoten ini adalah pigmen yang memberi warna oranye pada wortel. Dan di dalam tubuh kita, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini memang vital untuk penglihatan, tapi juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Mengapa antioksidan penting? Karena di usia kita sekarang, tubuh kita lebih rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel otak kita, mempercepat penuaan, dan memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi-sendi kita. Dengan asupan beta-karoten yang cukup dari wortel, bapak-bapak memberikan perlindungan ekstra untuk sel-sel otak, menjaga memori tetap tajam, dan membantu mengurangi peradangan yang sering menyebabkan nyeri sendi. Bayangkan Pak, pikiran Bapak tetap jernih. Bapak bisa lebih mudah mengingat detail percakapan dan tidak gampang bingung. Ini tentu akan membuat Bapak lebih percaya diri dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain itu, sifat anti-inflamasi dari antioksidan dalam wortel juga membantu meredakan rasa sakit dan kaku pada sendi yang sering Bapak rasakan. Dengan sendi yang lebih nyaman, Bapak bisa bergerak lebih leluasa, menikmati jalan-jalan pagi atau bahkan bermain dengan cucu tanpa keluhan. Wortel juga mengandung serat yang baik. Serat ini bukan hanya untuk melancarkan pencernaan, tapi juga membantu menstabilkan kadar gula darah. Nah, ini penting sekali untuk menjaga energi Bapak tetap stabil sepanjang hari, daripada energi yang naik, turun drastis setelah makan nasi putih yang banyak. Dengan serat dari wortel, pelepasan energi jadi lebih perlahan dan stabil. Bapak tidak akan mudah merasa lemas atau lesu setelah makan, dan konsentrasi juga tidak mudah pecah. Rasanya seperti bahan bakar yang terus-menerus dipasok dengan stabil ke tubuh dan otak Bapak. Bagaimana cara terbaik menikmati wortel? Bapak-bapak bisa membuat jus wortel segar setiap pagi, mungkin dicampur sedikit apel atau jeruk untuk rasa yang lebih enak. Wortel juga enak ditambahkan ke dalam berbagai masakan sup seperti sup ayam atau sop iga. Atau bisa juga ditumis dengan buncis atau tahu. Bahkan, wortel mentah yang dicuci bersih bisa menjadi camilan sehat atau lalapan saat makan. Sedikit tips, memasak wortel sebentar, misalnya dikukus atau ditumis, bisa membantu melepaskan beta-karotennya sehingga lebih mudah diserap tubuh. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan wortel dalam menu harian Bapak. Kita sampai pada sayuran keempat yang juga sangat penting untuk vitalitas bapak-bapak, yaitu ubi jalar. Ya, ubi jalar yang sering kita temukan di pasar atau sering dijadikan kudapan ringan ini ternyata memiliki manfaat luar biasa untuk energi, memori, dan kesehatan sendi. Ubi jalar ini adalah makanan pokok di banyak daerah di Indonesia, jadi sangat mudah didapatkan dan diolah. Salah satu keunggulan utama ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik. Berbeda dengan nasi putih atau roti tawar yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan kemudian diikuti penurunan energi yang drastis, karbohidrat kompleks dalam ubi jalar dicerna lebih lambat. Ini berarti energi dilepaskan secara bertahap dan stabil ke dalam tubuh Bapak. Bapak tidak akan lagi merasa lemas atau mengantuk setelah makan, malah akan merasa bertenaga lebih lama. Energi yang stabil ini sangat krusial agar Bapak bisa tetap aktif, bersemangat, dan tidak mudah lelah saat menjalani aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore. Ubi jalar, terutama yang berwarna oranye atau ungu, kaya akan antioksidan, seperti beta-karoten, mirip wortel dan antosianin untuk ubi ungu. Antioksidan ini adalah pelindung sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Untuk otak, antioksidan ini membantu menjaga sel-sel saraf tetap sehat, meningkatkan aliran darah ke otak, dan melindungi dari peradangan yang bisa mengganggu fungsi memori.
Dengan rajin mengonsumsi ubi jalar, bapak-bapak bisa merasakan peningkatan dalam daya ingat, kemampuan fokus, dan kejernihan berpikir. Pikiran bapak tidak akan mudah berkabut atau lupa-lupa. Ini akan sangat membantu bapak dalam mengingat hal-hal penting dan tetap aktif secara mental. Tidak hanya untuk otak, antosianin yang ada di ubi jalar ungu juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi bapak. Peradangan adalah musuh utama sendi yang sehat. Dengan mengonsumsi ubi jalar, bapak membantu mengurangi peradangan di sendi, yang pada gilirannya bisa meredakan nyeri dan kekakuan. Ini berarti bapak bisa melangkah dengan lebih nyaman, melakukan gerakan yang dulunya sulit, dan menikmati aktivitas fisik tanpa keluhan. Ubi jalar juga mengandung potasium, mineral penting untuk fungsi otot yang sehat. Kekurangan potasium bisa menyebabkan kram otot dan kelemahan, yang tentu saja akan mengganggu mobilitas bapak. Jadi, ubi jalar membantu otot-otot bapak tetap kuat dan berfungsi optimal. Bagaimana cara mengonsumsi ubi jalar? Cara paling sehat dan sederhana adalah dengan merebus atau mengukusnya. Bisa juga dibakar di oven atau di arang. Seperti ubi cilembu yang manis itu. Jangan digoreng terlalu sering ya, Pak, karena akan menambah kalori dan lemak tidak sehat. Ubi jalar bisa menjadi pengganti nasi untuk beberapa kali makan dalam seminggu atau sebagai camilan sehat yang mengenyangkan di antara waktu makan utama. Rasakan sendiri bagaimana ubi jalar ini memberikan energi yang awet dan membuat bapak merasa lebih ringan dan bugar. Kita sudah membahas 4 sayuran luar biasa, bayam, brokoli, wortel, dan ubi jalar. Masing-masing punya keunggulan tersendiri dalam membantu bapak-bapak menjaga energi, memori, dan kesehatan sendi di usia 60 tahun ke atas. Sekarang, mari kita rangkum semua ini dan saya akan memberikan pesan penutup yang bisa sangat menginspirasi bapak-bapak. Jadi, bapak-bapak sekalian, kita sudah berjalan bersama melalui perjalanan yang menarik ini, mengungkap kekuatan tersembunyi dari 4 sayuran ajaib yang bisa mengubah kualitas hidup bapak di usia 60 tahun ke atas. Kita sudah belajar betapa bayam dengan kandungan zat besi dan folatnya adalah kunci untuk mengembalikan energi yang hilang dan menajamkan memori yang mulai pudar. Bayam adalah charger alami untuk tubuh dan otak bapak. Kemudian, kita juga melihat bagaimana brokoli, si sayuran hijau yang kaya vitamin C dan sulforafana, adalah sahabat terbaik untuk sendi-sendi bapak yang sering nyeri dan kaku, sekaligus pelindung otak bapak dari penurunan fungsi kognitif. Brokoli membantu bapak bergerak lebih leluasa dan berpikir lebih jernih. Lalu, ada wortel, yang bukan hanya baik untuk mata, tapi juga merupakan gudang antioksidan beta-carotene yang melindungi sel-sel otak bapak dan mengurangi peradangan di sendi. Seratnya juga menjaga energi bapak tetap stabil. Wortel membantu bapak tetap fokus dan mengurangi rasa tidak nyaman di persendian. Dan terakhir, kita membahas ubi jalar, sumber energi kompleks yang luar biasa, penuh antioksidan untuk otak dan senyawa antiinflamasi untuk sendi. Ubi jalar memastikan bapak punya stamina yang awet dan pikiran yang terang benderang. Pikirkan ini bapak-bapak, keempat sayuran ini bayam, brokoli, wortel, dan ubi jalar bukanlah obat mujarab yang instan. Mereka adalah fondasi, pilar-pilar nutrisi yang bila rutin bapak konsumsi akan secara perlahan tapi pasti membangun kembali vitalitas bapak dari dalam. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa atau perubahan drastis yang sulit dilakukan. Ini tentang menambahkan kebaikan alami ke dalam piring bapak setiap hari. Sedikit bayam di sayur bening, beberapa potong brokoli dalam tumisan, segelas jus wortel, atau sepotong ubi rebus sebagai camilan. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa dampak besar yang mungkin tidak pernah bapak bayangkan sebelumnya. Saya tahu, kadang ada perasaan, saya sudah tua. Ini sudah takdirnya badan jadi begini. Tapi saya ingin meyakinkan bapak-bapak bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat diri sendiri. Tubuh kita ini adalah anugerah, dan di usia berapapun,
Ia masih memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dan beradaptasi, asalkan kita memberinya bahan bakar yang tepat. Dengan memperhatikan asupan nutrisi dari sayuran-sayuran ini, Bapak tidak hanya berinvestasi pada diri sendiri, tapi juga pada kebahagiaan keluarga Bapak. Bukankah lebih menyenangkan jika Bapak bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah, bisa berbincang dengan teman-teman tanpa lupa topik, dan bisa sholat berdiri dengan lebih nyaman? Vitalitas ini akan memungkinkan Bapak untuk terus berkarya, terus berbagi cerita, dan terus menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar Bapak. Ingatlah Bapak-Bapak, kesehatan itu adalah harta yang tak ternilai. Ini bukan beban, tapi sebuah perjalanan yang bisa Bapak nikmati. Dan sayuran-sayuran ini adalah teman perjalanan Bapak yang paling setia dan murah. Mereka akan membantu Bapak melewati hari-hari dengan lebih penuh semangat, lebih ceria, dan lebih produktif. Jangan biarkan nyeri sendi, energi yang loyo, atau memori yang buyar merampas keindahan masa tua Bapak. Ambil kendali, mulai dari piring Bapak sendiri. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak-Bapak setelah mencoba memasukkan sayuran-sayuran ini ke dalam menu harian. Apakah Bapak merasakan perbedaannya? Apa resep favorit Bapak dengan bayam atau ubi jalar? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kita bisa saling berbagi tips dan menyemangati satu sama lain. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru, tolong berikan jempol atau suka pada video ini. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe ke channel ini agar Bapak tidak ketinggalan video-video informatif dan bermanfaat lainnya yang akan membantu Bapak menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia berapapun. Kami akan terus berbagi rahasia-rahasia sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup Bapak. Ingat Pak, usia itu hanyalah angka. Semangat, energi, dan kejernihan pikiran adalah pilihan yang bisa kita perjuangkan setiap hari. Hidupkan yang terbaik di setiap usia Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya.